Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Wa ashhadu an la ilaha illallah haqqan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba', jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia dan rahmat darinya kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menegakkan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah, ya, walaupun di tengah hujan deras, ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah, kita di sini masih bisa bersama-sama menuntut ilmu agama. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada pekan ini atau malam ini kita akan membahas hadis ke-10 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Namun sebelum itu, pada pekan lalu, ya, pertemuan pekan lalu ada suatu hal yang sangat penting, ya, yang ana terluput dalam menjelaskannya, ya, atau ana lupa menjelaskannya, yaitu masalah tentang halalnya darah seseorang, ya, dengan hak-hak Islam, atau halalnya darah seorang muslim dengan hak-hak Islam, yaitu ada 3 sebab, ya, orang yang telah menikah berzina, kemudian orang yang membunuh nyawa orang lain, dan juga yang terakhir adalah orang yang murtad, ya. Ada hal penting, ya. Apa itu? Siapa yang melakukannya, ya? Siapa yang berhak menghukuminya, ya, yang melakukan tindakan tersebut untuk membunuh, ya, atau menghalalkan darah seorang muslim ini dengan 3 hak-hak Islam tadi, ya. Yang melakukannya bukan setiap orang, ya, bukan setiap orang, namun yang melakukannya adalah ulul amri, ya, adalah penguasa. Jadi bukan semena-mena kita yang melakukannya. Kita mulai ada orang yang murtad, langsung kita bunuh, kita tumpahkan darahnya, enggak, ya. Ada orang yang berzina, ada orang yang telah menikah berzina, lantas kita bunuh, ya, enggak, kita serahkan kepada ulul amri. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis ke-10, ya, hadis tentang di antara sebab dikabulkannya doa, dan hadisnya akan dibacakan dahulu insyaallah oleh Reza. Tafadhol. Naam, barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu al-imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syarab An-Nawawi fi kitabihil Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajula yutilus safar asy'ata akbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Ahsan, barakallahu fikum. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, wahdahu dunal Bukhari, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri tanpa diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa awwaluhu indahu, dan ternyata di hadis ini ada awalnya, ya. Awalnya adalah ayyuhan nas. Nah, kemudian beliau membacakan hadis. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah,
ya, sahabat Abu Hurairah. Dan nama beliau sebagaimana yang telah lalu ya di pekan yang lalu kita bahas, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr, yang paling kuat ya dari pendapat-pendapat yang paling kuat. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhrin ya. Dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Naam, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis atau riwayat. Tab. Disebutkan di sini ya, hadal hadis wa aidan min al-ahadits allati qila fiha innaha aslun min usuluddin. Ya, hadis ini disebutkan juga bahwasanya termasuk hadis-hadis yang agama, semua agama itu masuk ke dalam hadis ini. Semua permasalahan agama masuk ke dalam hadis ini, disebut dengan usuluddin. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya hadis ini mencakup semua permasalahan agama. Naam. Wa hadzal hadis fihi al-amru bil akli min at-thayyib. Ya, dan di dalam hadis ini juga ada perintah untuk memakan makanan yang thayyib, yang baik. Ya, makan makanan yang baik. Naam. Dan bahwasanya ini adalah ya perintah yang Allah berikan kepada para rasul dan juga perintah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan asaru dalikal aqli thayyib minal halali ala ibadatil mar'. Ya, di dalam hadis ini juga menjelaskan asar, dampak makanan yang baik bagi ibadah seorang hamba. Dampak dari makanan-makanan yang baik bagi ibadah seorang hamba. Naam. Wa ala du'aihi, dan juga bagaimana dampaknya terhadap doa seseorang. Bagaimana dampaknya terhadap doa seseorang. Wa ala qabulillahi jalla wa ala li amalihi, dan juga bagaimana dampaknya terhadap amalan seseorang sehingga Allah terima amalannya. Nah, jadi hadis ini membahas tentang hal-hal tersebut. Kita perhatikan ya, di awal hadis ini Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Kita perhatikan di sini. Wa qauluhu innallaha thayyibun, ya, sesungguhnya Allah itu baik, yakni annahu jalla wa ala munazzahun 'anil naqaisi wal uyub. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun, ya, itu suci. Allah Subhanahu wa taala itu suci dari segala kekurangan, dari segala uyub, dari segala aib. Allah itu suci, gak ada menempel di Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kekurangan. Tidak ada di dalam Allah Subhanahu wa taala sedikit pun aib. Ya. Naam. Wa annahu jalla wa ala lahu anwa'ul kamalat fil qawli wal fi'l. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesempurnaan, ya, semua kesempurnaan di dalam perbuatan dan juga di dalam perkataannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna di perbuatannya dan juga di perkataannya. Naam. Fa kalamuhu jalla wa ala atyabul kalam, ya. Kalamuhu, perkataan Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik perkataan. Wa af'aluhu jalla wa ala kulluha af'alu khairin wa hikmah, ya. Dan perbuatan Allah semuanya itu adalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang mengandung hikmah. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang mengandung hikmah. Jadi di sini kita tahu innallaha thayyibun, ya. Allah itu maha suci, Allah itu sempurna, ya, terbebas dari segala kekurangan dan uyub dan aib. Naam. Wa syarrul laisa ilallah, dan kita tidak menisbatkan, ya, keburukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Maksudnya apa? Di sini banyak penjelasan ulama. Ya, dan yang paling bisa kita jabarkan di sini ya, bahwasanya kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak tahu ya. Kalau misalnya ada suatu keburukan yang datang atau yang menimpa kita, itu kita hanya melihat zahirnya saja. Namun asalnya kalau kita perhatikan lebih jauh, di dalamnya terdapat hikmah. Di dalamnya terdapat hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Fallahu subhanahu tayyibun bima yarji'u ila dzatihi wa ila asma'ihi wa ila sifatihi jalla wa ala wa min awjuhin qawlihi tayyiban annahu jalla wa ala wal mustahiqu lil ibadah wahdahu duna ma siwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dari segi zatnya, dari segi nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Dan setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baik dalam zatnya, nama-namanya dan sifatnya, kita mengetahui dan seharusnya hanya dialah, hanya Allah saja yang kita sembah dan kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini begitu kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baik, ya. Oleh sebab itu kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembah kepada selainnya. Naam. Kemudian sabda Nabi SAW, ya, la yakbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Ya, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Maksudnya adalah la yakni la yarda wa la yuhibbu illa thayyib. Wa aidan yakni la yusib wa la ya'jaru illa ala thayyib. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kecuali yang baik saja. Kecuali yang baik-baik saja. Naam. Idza taqarrara hadza, ya, kalau kita sudah mendapatkan hal ini, fa qauluhu alaihi salatu wassalam la yaqbalu illa thayyiban, hadza fihi anna Allah jalla wa ala innama yaqbalu thayyiba ala al-hasr. Ya, kalau kita sudah mengetahui hal ini, berarti harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima yang baik-baik saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik saja. Ini berarti menunjukkan ala hasr, ya. Menunjukkan ala hasr. Hasr itu maknanya hanya cuman itu saja, ya. Berarti yang baik saja, enggak menerima selainnya, ya, enggak menerima selainnya. Dan kalau kita perhatikan di dalam nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hadis, bahwasanya yang baik ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini mencakup semuanya. Yarju ilal aqwal, mencakup kembali kepada perkataan yang baik. Kemudian wa ilal a'mal, mencakup perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja. Wa ilal i'tiqadat, dan juga i'tiqad atau keyakinan-keyakinan yang baik saja, ya. Selain itu enggak Allah terima. Dan tadi telah disebutkan bahwasanya tidak diterima, bisa tidak ridho, tidak cinta, tidak diberikan pahala, atau tidak diganjar dengan diganjar dengan pahala. Naam. Fa hasal anna Allah jalla wa ala min atharihi annahu tayyibun annahu la yaqbalu minal aqwali illa at-tayyib. Ya. Dan di sini, ya, kita dapatkan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sesuatu yang buruk. Jadi dari perkataan enggak akan menerima perkataan-perkataan yang buruk. Ya, i'tiqad, keyakinan yang jelek, ya, Allah tidak akan terima. Naam. Ma huwal qawlu thayyib?
wa amalut thayyib wal i'tiqadatu thayyib, ya. Wal i'tiqadut thayyib, ya, apa itu perkataan yang baik? Apa itu, ya, amalan-amalan yang baik? Dan apa itu keyakinan-keyakinan yang baik? Ya, tadi telah dijelaskan bahwasannya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu baik. Naam. Dan sifat baik Allah Subhanahu wa taala, dan baik di sini Allah Subhanahu wa taala maha baik mencakup semuanya, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya munazzahun. Ya, semuanya itu bebas dari apa? Dari kekurangan. Semuanya itu bebas dari aib. Jadi di sini, ya, bisa kita pastikan, ya, maksudnya yang baik adalah yang memenuhi dua syarat dalam perkataan, dalam perbuatan, dan juga dalam keyakinan. Yang memenuhi dua syarat amalan adalah ikhlas dan juga mutaba'ah, ya, mengikuti syariat. Allah hanya menerima yang baik saja dari perkataan, ya. Perkataan-perkataan yang menyelisihi syariat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan-keyakinan yang menyelisihi syariat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tadi makna bahwasanya Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima dari yang baik kecuali dari yang baik-baik saja. Naam. Dan kemudian setelah menjelaskan tentang hal tersebut, Nabi SAW membacakan, ya, firman Allah. Namun sebelumnya di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman, kaum mukminin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul, sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Naam. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Al-mursalun umiru, para rasul itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atba'ul mursalin allawina humul mu'minuna umiru aidan bima umira bihi al-mursalun, ya. Dan pengikut-pengikut para rasul mereka juga diperintah, ya, dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para rasul, dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para rasul. Naam. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, ya, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihah, ya, dan beramal salehlah kalian. Makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayatnya, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Naam, di dalam surat Al-Mu'minun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga, ya, mensifati orang-orang yang beriman, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, ya, di surah Al-Baqarah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian, ya, yang kami rezekikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amara al-mu'minina bi ayyakulu minat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik. Wa amara mursalin bi ayyakulu minat thayyibat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang baik pula. Naam. Wa amara jami'a bi ayyamalu salihah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul dan orang-orang yang beriman untuk beramal soleh, untuk beramal soleh. Wa hadza yadullu ala athari akli thayyibat fil amali soleh. Inilah, ya, inilah apa namanya, asar, ya, inilah dampak makanan-makanan yang baik untuk beramal soleh. Inilah dampak makanan-makanan yang baik dan juga amalan soleh.
Ya, karena apa? Di sini di dalam ayat ini Allah menggabungkan antara makanan yang baik, thayyibat, dengan wa'malu sholiha, dengan beramal soleh. Naam. Walihada qala katsirun min ahli ilm, ya, oleh sebab itu ya banyak alim, ya, banyak orang-orang yang berilmu mengatakan innal amala la yakunu salihan hatta yakuna min malin thayyibin, ya, sesungguhnya ya sesuatu amalan itu tidak akan soleh, itu tidak akan baik, ya, kecuali dia itu berasal dari harta yang baik. Ya, sesungguhnya amalan soleh itu tidak akan baik, ya, kecuali berasal dari harta yang baik. Ini ya perkataan ahlul ilmi dan banyak dinukilkan Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, tsumma dzakara alaihi salatu wassalam misalan, ya, di sini setelah Nabi SAW menyebutkan dua ayat tadi di dalam surah Al-Mu'minun dan juga di dalam surah Al-Baqarah, ya, tentang bahwasanya para rasul dan juga orang-orang beriman diperintahkan untuk makan makanan yang baik dan beramal soleh, ya, Nabi SAW memberikan suatu permisalan, ya, bagaimana dampak makanan yang baik, ya, dengan sebagian amalan soleh. Naam. Tsumma dzakara alaihi salatu wassalam misalan min amthilati ta'thiril akli at-tayyib fi ba'dil a'malis salihah. Kemudian ya Nabi SAW menjelaskan, ya, memberikan misal sebuah contoh, ya, laki-laki, sebuah contoh seorang laki-laki yang dia berdoa, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, ya, orang ini melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Tsumma dzakara rajula yutilus safar, ya, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang yutilus safar, memanjangkan safar, ya. Salah jamnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, Nabi menjelaskan ada seorang yang menempuh safar yang lama, yang jauh. Naam. Ash'atha akbara, ya, rambutnya acak-acakan. Kemudian orang ini berdebu keadaannya, yang menunjukkan jauhnya safar yang ditempuhnya. Naam. Yamuddu yadayhi ila sama, ya, orang ini mengadahkan tangannya ke langit. Yamuddu yadayhi ila sama, ya, menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhanku, Tuhanku, ya. Namun wa mat'amuhu haram, ya, namun makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, ya, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakainya haram, ya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia itu tumbuh, ya, dia itu berkembang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lah, dalam riwayat fa anna yustajabu lidzalik, ya, bagaimana doanya akan dikabulkan. Di sini Nabi memberikan permisalan, naam, ya, yutilus safar, salah satu, ya, sebab terkabulnya doa adalah safar. Ya, salah satu sebab terkabulnya doa adalah seseorang melakukan safar. Naam. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, salasu da'awat mustajabat, ya, 3 doa yang tidak akan tertolak atau yang mustajab. La syakka fihin, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini menunjukkan penguatan, ya, tidak ada keraguan di dalamnya.
Apa yang pertama? Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir. Ya. Doa orang yang safar. Dan yang ketiga adalah da'watul walid ala waladihi, ya, doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwasanya keadaan safar, ya, itu adalah salah satu keadaan yang membuat terijabahnya doa. Seseorang apabila safar, ya, lalu dia berdoa, besar kemungkinan akan diijabah doanya. Dan orang ini apakah melakukannya tadi? Melakukannya. Orang ini melakukannya. Dia sedang safar. Kemudian, ya, dikatakan oleh Nabi bukan hanya safar, ya, namun yutilus safar, ya. Perjalanannya ini panjang, perjalanannya ini jauh. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasannya, ya, perjalanan yang jauh ini menunjukkan bahwasanya dia itu bersafar lil hajah, karena untuk hajah dia ada kebutuhan, entah ingin menunaikan haji, ya, entah ingin menunaikan umroh, ya, intinya dia ada kebutuhan. Kenapa? Karena mu'zam, kebanyakan manusia itu tidak akan betah di safar yang panjang, ya. Kebanyakan manusia itu tidak akan betah di dalam safar yang panjang, ya, dia tidak ingin lama-lama di dalam keadaan safar. Kenapa? Karena dalam keadaan safar ini banyak sekali keadaannya, ya. Wa italatus safar tu'ti katsiran minal iktirab, ya. Kita ngerasa asing, ya, kita ngerasa asing saat safar yang panjang. Asing. Naam. Wa fihi inkisarun nafs, dan di dalam safar itu terdapat kelelahan jiwa, ya. Capek. Safar itu sangat capek, apalagi safar yang panjang. Naam. Wa hajatun nafsi ila Allah jalla wa ala idza kana safaru lil hajah, ya. Dan jiwa itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak ada yang kita kenal, ya, enggak ada yang kita kenal. Kita sangat-sangat berharap, kita sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh sebab itu dia bisa jadi, ya, panjang, semakin panjang safarnya, semakin besar harapannya kepada Allah, semakin butuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kemudian keadaan yang lain, ya, keadaan yang lain yang membuat seseorang diijabah doanya adalah asy'atha akbaro, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya berdebu atau dia dalam keadaan berdebu. Naam. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kehinaan, ya, menunjukkan jauhnya dari kesombongan, ya, jauhnya seseorang tersebut dari kesombongan. Sebagaimana, ya, di dalam sebuah hadis, ya, bagaimana keadaan orang-orang yang berhaji. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis qudsi, unzuru ila ibadi atauni syu'san gubran, ya, lihatlah hamba-hambaku ini, ya, mereka mendatangiku dalam keadaan acak-acakan rambutnya, gubron, berdebu, ya, dhahina min kulli fajjin amik, mereka datang dari seluruh penjuru dunia, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saksikanlah oleh kalian wahai para malaikat, qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni mereka, Naam. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, rubba asy'atha, ya, bisa jadi seorang yang acak-acakan itu, ya, tertolak di pintu-pintu apabila meminta, madfu'in bil abwab, bila meminta tertolak. Tapi apa kata Nabi SAW? Lau aqsama 'ala Allah, kalau orang ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarlah, maka akan Allah ijabah doanya, ya, akan Allah
ijabah doanya. Ya, ini menunjukkan acak-acakan dan juga berdebu. Ini jauhnya seseorang dari kesombongan. Ini dia merendahkan diri. Ya, dia merendahkan diri. Sebagaimana juga yang datang di hadis yang lain, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda di saat seorang hamba itu sujud, ya, ammas sujud, ya, fajtahidu fih, maka ketika sujud bersungguh-sungguhlah berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, ya, karena kemungkinan besar doa di saat sujud, ya, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meletakkan, ya, sesuatu yang terhormat, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk merendahkan diri, ya. Dan sujud ini menunjukkan dia jauh dari kesombongan. Intinya dia tidak sombong, dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sebuah faidah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Naam. Fi takririha zikrun li sifati rububiyah. Ya. Seseorang, ya, di adab yang lain saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain berdebu dan juga acak-acakan rambutnya adalah mengangkat tangannya, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, dan kemudian dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Di sini, ya, terdapat penyebutan lafaz Allah, lafaz Rabb, dan di sini mengandung sifat rububiyah. Di sini mengandung sifat rububiyah. Naam. Wa ma'lumun anna ijabatad du'ai min athari rububiyatillahi jalla wa ala khalqihi. Dan kita ketahui bahwasannya seseorang itu diijabah doanya itu karena dampak dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dampak dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walihada, ya, oleh sebab itu kata beliau, lam takun ijabatud du'ai lil mu'min dunal kafir. Oleh sebab itu, ya, doa-doa yang diijabah itu bukan hanya dari mukmin, namun juga bisa jadi doa orang kafir diijabah. Bisa jadi doa orang kafir itu diijabah. Naam. Bal qad yujabu lil kafir, naam, wa yujabu lil marid. Bisa jadi diijabah untuk orang-orang kafir. Bisa jadi diijabah untuk orang-orang yang bermaksiat, marid, ya, orang-orang yang bermaksiat. Wa qad ujiba lil iblis. Dan bahkan iblis dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonan iblis kepada Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an, ya. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menyesatkan manusia dari sisi manapun, dari kanan, dari kiri, ya. Dan Allah ijabah. Kemudian ketika, ya, iblis meminta penangguhan sampai hari kiamat, maka Allah tangguhkan sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menceritakan tentang permohonan iblis. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala innaka minal munzorin. Ya, kamu ditangguhkan. Ya, sampai hari kiamat. Akan ada sampai hari kiamat. Iblis akan terus menggoda manusia sampai hari kiamat. Dan ini permohonan iblis, Allah ijabah. Naam. Kenapa? Bukan semuanya ini karena mereka yang memenuhi syarat-syarat berdoa, tapi ada sebab lain, ya, ittirarah, ya, kebutuhan mereka, ya, wal ihtiyaj,
dan mereka itu benar-benar memintanya dalam keadaan darurat. Ini mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kabulkan permintaan mereka. Allah kabulkan permintaan mereka. Naam. Wa dzalika li anna ijabat ad-du'a'i min athari rububiyyah ka rizqillahi jalla wa ala li ibadihi wa ka'ita'ihi lahum. Dan seperti mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka bermacam-macam kenikmatan. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Begitu juga dengan doa tadi. Ada doa-doa dari mereka yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad yad'u an-nasrani wa yustajabu lah. Bisa jadi seorang Nasrani berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diijabah. Waqad yad'ul musyrik wa yustajab. Bisa jadi seorang musyrik itu berdoa kepada Allah kemudian diijabah. Wa ila akhiri dzalik, dan kemudian setelahnya. Wa takunu huna al-istijabah la li'annahu muta'ahhirun laha, walakin li'annahu qama biqalbihi ittiraru wal ihtiyaju li rabbih jalla wa alla, wa rububiyyatu ammatun lil mu'min walil kuffar. Nah, telah disebutkan tadi bahwasanya mereka diijabah bukan karena mereka memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, namun karena ittirar, kebutuhan. Mereka merasa benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah. Dan ini masuk ke dalam rububiyah Allah, kekuasaan Allah, dan kekuasaan Allah itu umum, mencakup mukmin dan kufar. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ada penyebutan yang lain. Kita menyebutkan tentang mengangkat tangan tadi. Kita menyebutkan tentang mengangkat tangan. Salah satu sebab terkabulnya doa adalah seseorang mengangkat tangannya saat berdoa. Seseorang mengangkat tangannya saat berdoa. Dan ini menunjukkan apa? Penghinaan juga. Ini menunjukkan penghinaan juga. Kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saat kita mengangkat tangan, kita tujukan kepada manusia, ini kita sangat hina. Kita meminta seperti ini kepada manusia, ini sangat hina. Namun ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala senang. Kenapa? Kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melepaskan segala kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa sombong di situ, Yang ada adalah hina dina. Naam. Dan di sini beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa dengan 3 cara berdoa. Nabi SAW pernah berdoa dengan 3 cara berdoa. Waraf'ul yadaini ila sama' lahu salasu sifatin fi salasati ahwalin dalat 'alaiha sunnah. Dan mengangkat tangan ke langit ini mempunyai 3 sifat di 3 keadaan, di dalam 3 keadaan ditunjukkan oleh dalil-dalil, ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammal awwal, yang pertama, fahuwa binisbati lil khatibil qa'im. Yang pertama ini untuk seorang khatib. Yang pertama ini untuk seorang khatib yang berdiri. Fa innahu idza da'a yushiru bi isbaihi faqat. Khatib ketika berdiri, dia berdoa dengan cukup dengan jari telunjuknya, mengangkat jari telunjuknya. Ini untuk keadaan khatib yang berdiri. Nah, dan ini kita banyak dapatkan saat khatib sedang menjelaskan khutbah Jumat. Berdiri kemudian di akhir mengangkat tangan ketika mendoakan untuk kaum
muslimin. Wa hadza dalilu du'aihi wa tauhidihi. Dan ini menunjukkan ya tauhid beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kita mengangkat telunjuk kita ya ketika menjadi khatib, ya ketika berdiri, ini menunjukkan tauhid, menunjukkan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yushra'u lahu ay yarfa' yadayhi idza khataba qa'iman 'alal mimbar aw 'ala ghairihi. Dan tidak ya didapatkan syariat, ya tidak didapatkan syariat atau tidak disyariatkan bagi khatib untuk mengangkat kedua tangan ya ketika dia menjadi khatib dan berdiri ketika berdoa. Ini tidak disyariatkan. Jadi di syariatnya adalah menggunakan jari telunjuk. Naam. Illa idza istasqa, kecuali di saat berkhutbah untuk meminta hujan, istisqa. Naam, ya. Kecuali di saat meminta hujan, ya. Nabi SAW pernah mencontohkan. Nabi SAW mengangkat doa ketika menjadi khatib di atas mimbar ketika meminta hujan. Beliau mengangkat tangan, kemudian wa yarfa'un nasu ma'ahu aydihim, ya. Nabi SAW mengangkat tangan, kemudian manusia ikut mengangkat tangan, ya, bersama Nabi SAW. Nah, itu keadaan yang pertama ketika menjadi khatib dan berdiri. Kemudian yang kedua, wasani ayyarfa'a yadayhi ila sama raf'an syadida. Ini keadaan yang kedua, ya. Seseorang mengangkat tangannya sangat tinggi, ya. Raf'an syadida. Ya, mengangkat tangannya sangat tinggi menuju langit. Naam. Bihaitsu yura bayadul ibtain, ya, terlihat kedua ketiak, ya, terlihat kedua ketiak. Maksudnya kalau kita pakai baju ya terangkat, ya, terangkat tinggi ke langit. Wa hadza innama yakunu fil istisqa. Dan ini keadaannya kapan? Sama, ya, ketika istisqa, ketika meminta hujan. Naam. Dan wa fil amri alladhi yusibul mar'a ma'ahu karbun syadid. Dan ketika seseorang ya tertimpa masalah yang sangat dahsyat. Ketika seseorang tertimpa masalah yang sangat dahsyat, masalah yang sangat besar. Naam. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat pengagungan dan juga terdapat kerendahan. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan yang sangat-sangat merendahkan diri, ya. Kita sangat-sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang sangat masalah yang sangat besar, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat penuh kerendahan, penuh penghinaan. Oleh sebab itu orang mengangkat tangannya sangat tinggi ketika tertimpa musibah yang sangat besar di saat berdoa. Naam. Dan ini ya disebutkan fahadha yarfa'u yadayhi ila sama bi syiddah wa hadhihi laha sifatan. Ini juga punya dua sifat, mengangkat tangannya ya ke langit. Ini mempunyai dua sifat pula. Ini mempunyai dua sifat pula. Naam. Imma an takuna yadani batnuhuma ila sama wa imma an takuna yadani dhuhruhuma ila sama, ya. Dengan cara batan, kita katakan batan, ini bagian dalam, ya, ini bagian dalam telapak tangan. Ini menuju ke langit seperti ini. Kemudian bisa jadi juga dengan zohar. Ini kita katakan punggung tangan. Ini menuju ke langit, jadi seperti ini. Jadi ini ada dua sifat mengangkat tangan ketika berdoa di saat keadaan yang sangat sulit, ya. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Ada dua sifatnya yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Namun di sini disebutkan ya wa tafasilu hadza tahtaju ilal waqt, dan di sini penjelasan lebih rincinya ini membutuhkan waktu, ya ini membutuhkan waktu. Kemudian yang ketiga ya, tadi sifat yang pertama khotib berdiri ya mengangkat jari telunjuk, yang kedua mengangkat tangan tinggi ya ketika salat istisqa ya, yang ketiga ketika yarfa yadahi mabsutatal kaffai ila sadr ya, ketiga ya dia mengangkat tangannya ya lalu didekatkan ke dadanya, yakni ila muwazati sadaya ar-rajuli al-mar'i ya, dia mendekatkan tangannya ini mendekati dadanya seperti ini ya. Naam. Kemudian wa hadza huwa aglabu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kebanyakan berdoa dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini. Balkana du'ahu fi Arafah hakada, dan bahkan doa beliau saat di Arafah ini seperti ini. Yarfa'u yadayhi ila sadiyayin ya, mengangkat kedua tangannya di depan. Sadyi ini kita katakan ya, mohon maaf, kita punya untuk laki-laki ya, di mana? Di puting ya, di depan puting kita letakkan tangannya. Nam wa yamudduhuma kahatil mustat'aim ya, dan kita mengangkatnya seperti seakan-akan kita sedang meminta ya, kita sedang meminta seperti seorang miskin yang berharap diberi oleh orang lain ya, begini. Dan ini ya, doa-doa ini ya, atau keadaan-keadaan ini sekali lagi kita sebutkan, kalau kita menengadahkan atau kita berbuat seperti ini di depan manusia, ini sangat-sangat memalukan ya, ini sangat-sangat hina. Namun apabila kita lakukan ya, kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malu ya, jangan malu kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala itu suka apabila hambanya meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ya, kita perhatikan seorang hamba ya, ada orang yang baik, hari ini kita minta misalnya, besok kita minta lagi, senyum masih, oh ya kita kasih. Ketiga kali minta ya, mungkin nggak senyum lagi, tapi kita tetap kasih. 4 kali kita minta, mungkin ngasih sambil cemberut ya, minta terus ya. Dan itulah manusia. Kenapa? Karena harta manusia itu terbatas ya, harta manusia itu terbatas. Namun apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala kekayaannya, kekuasaannya itu tidak terbatas. Naam. Insyaallah ya, sudah masuk waktu azan ya. Biasanya patokannya ke jam qadarullah ya. Barakallahu fikum, sudah diingatkan. Kita lanjutkan sedikit setelah azan. Naam, barakallahu fikum.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui di dalam hadis bahwasanya orang ini telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa, ya. Orang ini safar. Kemudian dia bahkan memanjangkan safar. Maksudnya perjalanannya jauh. Ya. Kemudian orang ini ya as'a akbaro, ya, acak-acakan rambutnya, kemudian berdebu, menunjukkan hina, rendah. Kemudian orang ini ya mengangkat tangannya. Kemudian orang ini mengucapkan bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi. Bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup di situ, orang ini juga merengek, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini orang ini telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Namun apa kata Nabi SAW? Ya, ternyata yang dilakukan orang ini, ya, yang dilakukan orang ini justru membuat doanya menjadi tidak terkabul, ya, atau jauh dari kata terkabul. Membuat doanya jauh dari kata terkabul. Karena apa sebabnya? Mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya halal, haram, afwan, minumannya haram, ya. Kemudian pakaiannya haram. Kemudian dia hidup, ya, dia tumbuh, dia berkembang dengan sesuatu yang haram. Dan dikatakan di sini ini bukan hanya makanan dan minuman, ya. Selain itu, kendaraannya haram, ya. Pekerjaannya haram, ya. Bukan hanya makanan minumannya dijaga, kemudian dia beli mobil dengan harta yang haram misalnya. Ya, dia beli motor, dia beli sepeda, ya, dengan harta yang haram. Enggak. Dia pakai dengan harta yang haram. Kenapa? Dia pakai harta itu untuk beli mobil, ya dia juga beli makanan dan minuman dengan harta tersebut, ya. Jadi hidup dengan yang haram. Maka jauh sekali doanya akan diijabah. Ya, jadi inilah, ya, asar dampak makanan yang haram terhadap doa seseorang. Jauh dari kata ijabah, jauh dari kata ijabah. Wa hadza la syakka annahu mimma yukhiful mu'mina. Dan hal-hal ini, ya, makanan-makanan yang haram, ya, minuman yang haram, pakaian yang haram, sesuatu yang haram, ini membuat seorang muslim itu harusnya takut, membuat seorang yang beriman itu takut. Ya, li'anna hajatahu lid-du'ai a'zamu hajah. Kenapa? Karena hajatnya terhadap doa, ya, kebutuhannya terhadap doa itu sangat-sangat besar. Kebutuhan seorang mukmin, seorang yang beriman terhadap doa itu sangat besar. Fadalla hadza ala anna itabatil mat'am min a'zami asbabi ijabatid doa. Oleh sebab itu, ya, memperbaiki makanan atau kita makan makanan yang baik, ya, yang halal, ya, kemudian baik, ini sebab terbesar seseorang itu dikabulkan doanya. Sebab terbesar seseorang itu dikabulkan doanya. Wa annahu idza takhallafa hadha sabab walau wujidatil asbabul ukhra fa innaha la tujabud da'watu ghaliban, ya. Dan hal ini, makanan yang haram, ya, kalau misalnya didapatkan di seseorang walaupun dia telah melakukan banyak sebab-sebab terkabulnya doa, maka kebanyakan doanya tidak akan terkabul, atau kebanyakan doanya tidak terkabul, ya, jauh dari kata terkabul dengan sebab tadi apa? Makanan yang haram, ya. Ini sebagai motivasi kita, ya, sebagai bapak-bapak para mencari nafkah, untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita, untuk kita sendiri, ya, supaya apa? Tadi salah satunya doa kita, ya, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya anak kita menjadi anak yang soleh, ya. Kita berdoa supaya istri kita menjadi istri yang solihah, ya. Kita berdoa supaya kita sendiri menjadi insan yang baik. Namun ternyata kita tidak menjaga makanan, maka jauh dari kata terkabul. Naam.
Oleh sebab itu di sini Nabi SAW bersabda, fa anna yustajabu lidzalik, ya, bagaimana mungkin doanya dikabulkan jauh dari kata terkabul. Naam, ya, jauh dari kata terkabul. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan la yustajab, tidak akan dikabulkan, ya, lan yustajab, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauh dari kata terkabul, yustaba'at, jauh dari kata terkabul. Ada pertanyaan, ya, kalau begitu Ustaz, apa hikmahnya, ya, orang-orang yang kafir misalnya berdoa padahal mereka makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, mereka nggak peduli dari mana harta itu, ya, kenapa Allah kabulkan? Ya, kenapa Allah kabulkan? Hikmah, ya, hikmah ini kadang diketahui seseorang, kadang tidak diketahui seseorang. Dan tadi kenapa bisa dikabulkan? Karena yang tadi ada sebab lain, mungkin memang dia berdoa di saat-saat yang sangat, dia berdoa benar-benar butuh, dia benar-benar berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya, ittiror, dan di dalam keadaan yang sangat-sangat darurat. Misalnya dia di tengah laut, ya, kapalnya akan tenggelam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan, 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 Allah selamatkan, ya, Allah selamatkan. Ini sebagai contoh dan diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Allah ijabah. Namun kebanyakan doa-doa mereka tidak diijabah. Hanya saja yang ada tadi, ada ittirol wal ihtiyaj, ya, ada apa namanya tadi, di saat-saat darurat, ya, di saat-saat darurat Allah ijabah. Allah ijabah. Naam. Jadi enggak semuanya, ya, enggak semuanya. Terus apa bedanya kita sama orang-orang itu? Enggak, beda, ya. Kalau misalnya kita bisa menjaga makanan kita, kita menjaga harta kita, kita menjaga nafkah kita, kita tahu ini harta ini dari yang halal, ya, pasti, ya, insya Allah Allah ijabah doa-doa kita, ya, insya Allah Allah ijabah, dan Allah pasti ijabah doa-doa kita dalam bentuk apapun itu, ya, Allah ijabah doa kita, atau akan disimpan nanti dijadikan pahala di akhirat kelak. Nah, namun untuk orang-orang kufar, ya, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang durhaka, ya, ini semua, ya, mereka diijabah doanya saat darurat saja, di saat mereka benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak orang kufar, mereka berdoa kepada Tuhan selain Allah, mereka meminta kepada berhala-berhala. Namun di saat ittiror, ya, di saat benar-benar darurat, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ijabah. Apa hikmahnya? Ya, wallahu alam. Ya, hikmahnya ini untuk saat ini, ya, Anda pribadi belum mengetahui hikmahnya, karena hikmah Allah itu ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Kita tidak tahu, dan kita juga tidak diperintahkan untuk bertanya hikmahnya apa, hikmahnya. Ada hikmah yang kita ketahui dan kita bisa mengambil pelajaran darinya, ya, alhamdulillah. Namun ada hikmah yang tidak ketahui. Contohnya, kenapa sholat subuh 2 rakaat, ya, kenapa sholat asar 4 rakaat, ya, itu hikmahnya apa? Kenapa dibedakan? Kenapa nggak disamakan? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, tabun kenapa hikmahnya apa diciptakan jin atau diciptakan iblis? Apa hikmahnya? Ya, kalau tidak diciptakan iblis, tidak akan ada syariat jihad. Tidak akan ada orang yang masuk ke dalam neraka, dan neraka sudah diciptakan, dan banyak lagi, wallahu a'lam bissawab. Na'am. Dan ini, ya, yang bisa disampaikan di akhir pembahasan. Ya, ada satu lagi, ya, tentang doa ini. Doa-doa ini kapan kita mengangkat tangan? Ya, karena tidak setiap doa kita mengangkat tangan, ya, tidak setiap doa kita mengangkat tangan, ya. Contohnya doa-doa yang tidak mengangkat tangan, ya, ketika kita masuk WC, ya, ada di sini santri yang mengangkat tangan waktu mau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kemudian masuk. Enggak, ya. Kalaupun ada, pasti diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, kemudian wudunya Nabi SAW setelah berwudu berdoa, ya, nggak ada disyariatkan, ya, Nabi SAW mengangkat tangan ketika setelah selesai berwudu, ya, berdoa mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, nggak ada. Kalaupun ada, pasti diriwayatkan oleh sahabat, ya. Kemudian yang lain, ya,
ini untuk yang bapak-bapak ya yang sudah menikah, ketika berjima nggak ada mengangkat tangan dulu ya, mengangkat tangan misalnya dan yang lain-lain ya. Namun di sini adalah doa ketika hajat, ketika meminta hajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri ya, merendahkan diri. Apabila kita sudah melakukan ya hal-hal tadi, hal-hal sebab terkabulnya doa ya, kemudian kita menjaga makanan kita ya, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ada pertanyaan ya. Sebenarnya pertanyaan ini Anda merasa kurang pantas menjawabnya ya, karena di sini banyak asatizah kita, banyak guru-guru kita yang bisa menjawab lebih baik ya. Namun semoga yang sedikit ini bisa sama-sama untuk Anda pribadi dan untuk sesama, untuk kita semua. Naam. Mengapa kita susah sekali untuk menangis, muhasabah diri, kendati kita ingat dosa-dosa yang begitu banyak dilakukan? Mengapa kita susah sekali menangis ya? Wallahu alam ya, berdasarkan yang pernah saya pelajari ya, yang pernah kita dapatkan, itu karena memang dosa kita ini sudah sangat banyak, sudah sangat menutup hati kita ya, sehingga kita itu sulit sekali untuk muhasabah, sulit sekali untuk menangis ya, disebabkan dengan noda ya yang menutupi hati kita itu sudah begitu banyak. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menangis lagi? Terkadang kita ya ingat bagaimana awal-awal dulu kita mengenal kajian, bagaimana awal kita dulu menyapa hidayah, bertemu dengan hidayah ya, mudah sekali menangis ya, mudah sekali menangis. Berbeda dengan sekarang ya. Dulu Ustadz ada yang mengatakan ya, begitu membaca Quran ya, Masya Allah, direnungi ya, kita resapi maknanya. Namun sekarang harusnya semakin belajar, semakin sering ikut kajian, hati semakin lembut ya. Mungkin ada sesuatu yang salah ya. Untuk apa kita belajar ya? Apakah kita belajar ini cuma untuk nambah ilmu saja ya? Bukankah kita ini belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Bukan hanya ilmu. Kalau ilmu, menambah ilmu, orang-orang kufar itu dalam ilmu dunia mereka banyak ilmunya ya. Belajar juga banyak orang berilmu, namun betapa sedikit yang bisa mengamalkan ilmunya ya. Kita berusaha semaksimal mungkin ya, sebisa mungkin kita berusaha, kita kikis ya noda-noda di hati tersebut dengan bertobat ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh ya, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita bisa menangis. Kita berdoa, betapa banyak kita memimpikan kapan kita bisa menangis lagi ya. Namun betapa sedikitnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menangis, karena Allah Subhanahu wa taala, ya Allah anugerahkanlah hamba supaya bisa menangis karena Engkau ya Allah. Sedikit sekali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi jawaban dan bisa kita amalkan ya, untuk diri anak pribadi dan untuk kita semua. Dan juga apabila ada kesalahan kata-kata, ana mohon maaf karena kekurangan dari ana pribadi dalam hal menyampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan di sini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri majelis ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.